Saya bahkan nggak pernah bosan di karir ini. Saya nggak pernah bosan, saya nggak pernah capek, saya nggak pernah jenuh di karir ini. Terus terang. Tapi maksudnya ada di Om Indro mungkin punya pakemnya gitu. Kapan saya harus berhenti untuk menerima pekerjaan di saat kondisi yang saya seperti seniman. apa? Tolong ini analogi ini ya. Saya seniman. Nafas seniman adalah karya. Saya akan berhenti ketika saya tidak bisa. Tapi anak-anak gimana Pak De? Sempat komplain nggak bapaknya tiap pulang malam terus ke Bang, mereka dari kecil udah tahu, dari sebelum lahir saya udah seperti itu. Mereka amat. Saya disupport kok sama anak. Manajer saya itu anak saya sendiri. Ya banyak hal saya disupport sama. Baik-baik banget. Tadi sebagai juru Om gitu. Nggak ada. Tapi dekat-dekat dengan karir saya ada. Jadi kayak anak saya pertama itu dia seorang di advertising. Jadi dia bisa buat film, buat itu, untuk iklan itu. Anak saya kedua selebgram. Gitu. Ya, anak saya ketiga dia main band, dia ini semua, dan dia orang yang sekolah di sinematografi dan broadcast. Jadi ya seperti itu gitu, agak dekat-dekat sih sebetulnya profesi mereka. Pak De, sekarang yang mau dikejar apa nih Pak De? Mau yang dikejar sekarang buat seorang Indro Warkop apa sih Pak De? Keinginan Saya dari dulu saya nggak punya apa ya, saya nggak pernah punya obsesi. Bahkan cita-cita saya aja udah lain dari waktu kecil. Yang saya ingin kejar adalah konsistensi saya di karir saya, sebagai bentuk rasa terima kasih saya kepada karir saya, dan sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Tuhan yang telah memberikan saya profesi ini, karir ini, karena ini sama sekali nggak saya persiapkan. Tiba-tiba seperti kalau orang Jawa bilang tiban, atau gift ya, seperti gift dari Tuhan kayak gitu. Dan saya harus mensyukuri ini sebagai tanda rasa syukur saya. menjaganya gimana Pak De? Ya itu menjaganya, saya harus tetap bisa berkarya. Karena dengan berkarya berarti kalau manusia biasa bernafas, dan nafas itu bisa diberikan hanya oleh Tuhan. Om banyak kan seperti Om ini udah banyak lagi yang nggak digunakan oleh media elektronik khususnya seperti film, tapi Om misalnya mereka itu ada nggak sih yang mereka cuma cinta dengan Om suka di film-film Om? Ya itu yang saya katakan tadi, bahwa saya dalam keadaan apapun saya mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan kepada saya, termasuk nikmat saya masih bisa berkarya gitu kan, seperti manusia yang lain, nikmat masih diberikan kesempatan bernafas kan, kira-kira gitu analoginya kan gitu. Ya itu sih, saya makanya dari tadi saya bilang saya terima kasih sekali ada di Warkop yang semuanya selalu dipikirkan. Bahkan kita riset untuk apapun, misalnya kami tiba-tiba masuk ke teater, kita coba di teater, kita riset dulu teater siapa kira-kira kita bisa masuk sana, ayo kita coba, kita belajar. Dan salah satu yang juga saya harus pikirkan itu bahwa ini nggak ada maestro, nggak ada tingkat kelulusan, jadi kita selalu harus belajar. Itu yang salah. Banyak yang merindukan Warkop hingga saat ini. Om sendiri bagian dari Warkop itu bagaimana Om? Ya itu yang harus saya syukuri. Salah satunya misalnya ketika waktu itu dari dulu ngomong suka kasar-kasaran gitu ya. Kalau melihat fans gitu, tiba-tiba dulu kan belum ada handphone ya, jadi selalu mereka meminta tanda tangan di kaos, ada yang merasa di pipi juga. Jadi kita selalu bawa spidol, kadang-kadang begitu melihat ada fans, yuk majikan datang, yuk siap-siap gitu. Kita bilangnya majikan bahkan gitu. Karena apa? Karena mereka kan yang membayar kita gitu. Kayak misalnya anggota DPR, sayangnya mereka nggak berpikir itu ya. Anggota DPR sebetulnya harusnya benar-benar harus perhatiin rakyat, karena mereka wakilnya rakyat kan nggak gitu. Nah, alhamdulillah kami merasakan itu gitu, bahwa majikan kita datang,
majikan siap-siap. Artinya siap-siap kita udah nyiapin spidol, mau bukan apa-apa gitu. Sampai itu detail itu Iya. kemarin. Iya. Atau saya biasanya ya, disuruh teman-teman kita nyetak foto sudah ditandatangani bertiga. Itu biasanya kita udah harus siapin. Berapa banyak Pak? Kita kalau nyetak sampai 5.000 gitu. Sampai keidean. Duit kita habis di situ. Sekarang buat spidol ya Om? Sekarang buat spidol kan? So, bawa di tas. Tapi kan udah nggak dipakai. Sekarang semua orang motret, semua orang kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih gampang, tapi lebih semua orang karena semuanya pegang kamera. Kan? Tapi ada yang masih minta tanda tangan gitu di sama Om. Kemarin kebetulan saya di Granat, saya kebetulan ada pelayanan untuk anak-anak SMA 4 kemarin, penyuluhan anti narkoba. Masih tuh, mereka masih, cuman parahnya di dasi mereka, kan SMA tuh, di dasi mereka, di baju, bilang ngomong sama guru, kamu ngomong, Pak saya punya 4 Pak, ini nanti nggak saya pakai. Boleh kalau boleh mau guru, saya kalau enggak. Kadang-kadang sedih nggak sih Om kalau lagi tanda tangan ingat undangan sama Sarah? Ya iyalah, ya pasti. Kemarin saya juga bilang nih lo anak-anak kayak zaman dulu aja, nggak ada kamera, saya bilang. Gitu. Oke. Pak De, terakhir dikit Pak De. Pak De, di tengah kesuksesan Pak De, maksudnya dari Warkop sampai sekarang tetap menjaga konsistensi. Tapi mungkin satu hal yang mungkin belum kita lihat gitu Pak De di panggung politik, kenapa mungkin Pak De alasannya? Saya kan tadi bilang, Oke. saya seniman. Seniman itu berbicara jujur. Saya nggak kepingin dijawab. Anda jawab politik jujur nggak? Tergantung. Munafik loh. Tapi tawaran Pak De. Tapi Hitam tawaran. putihnya gitu, politik. Hitam putihnya itu menang atau kalah. Walaupun dengan cara yang tidak benar. Seperti yang kemarin-kemarin ini. Gitu kan. Seniman nggak bisa gitu. Saya hanya bisa melawak, nggak mungkin saya ngelukis. Nggak mungkin saya mempengaruhi orang dengan melukis gitu. Melukis. Nggak mungkin. Saya pasti akan berkarya di bidang saya. Dan itu yang tadi saya maksud dari seorang seniman. Jadi mohon maaf, menurut saya seniman di Indonesia ya, dengan politik seperti ini, saya pikir seniman nggak akan mungkin. Kenapa? Karena berlawan. Kecuali dia meninggalkan kesenimanannya, kemudian terjun ke politik. Tapi kan sekarang aneh. Saya misalnya nanti ikut politik, saya dipilih karena saya ingin berwarkop. Saya harus berjuang di dunia kesenian. Yang sekarang adakah yang seperti itu? Enggak, karena mereka nggak akan ditaruh di tempat. Makanya kemarin komentarnya, kok saya di pertanian? Saya nggak ngerti nih soal tani, saya harus belajar kemana? Orang belum bisa jadi politik. Tapi tawaran ada nggak sih Pak De selama ini? Mas, dari mulai dibayar tinggi sampai mau dibunuh dulu, zaman Orde Baru, kami alami itu. Tapi alhamdulillah, pelajaran dari kakak-kakak saya menyebabkan saya di kesenian. Oke, makasih Pak De. Makasih Pak De, sehat Pak De. Amin. Amin. Doa kalian yang bikin saya bangga. Ya.